Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky. Untuk kali ini saya akan memberikan materi mengenai budaya hidup bersih dan sehat, protokol kesehatan COVID-19. Budaya hidup bersih dan sehat merupakan cerminan pola hidup yang senantiasa memperhatikan dan mengedepankan kegiatan-kegiatan yang sehat, sehingga kita akan memperkecil risiko dan terhindar dari berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Perilaku hidup bersih sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran. Jadi kita harus sadar akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Dan itu dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga, juga sekolah. Nah, untuk budaya hidup bersih yang dilakukan di kesehatan lingkungan biasanya bisa kita lakukan dengan membuang sampah pada tempatnya. Lalu dengan membersihkan lingkungan. Setiap orang dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan, baik yang tua maupun yang muda. Nah, di sini kita akan mencoba membahas mengenai cara penerapan budaya hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku-perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam masa pandemi ini. Jadi, adik-adik harus tetap di rumah ya. Nah, perilaku hidup sehat selama masa pandemi bisa dibiasakan dengan yang pertama, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, biasanya itu cuci tangan selama 20 detik. Dan jangan lupa menggunakan sabun dan air yang bersih. Lalu yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat. Jadi makanannya harus bergizi, harus dimasak pula. Lalu yang ketiga, menggunakan jamban bersih dan sehat. Nah, jangan lupa kamar mandi harus selalu rajin dibersihkan agar penggunaan jamban menjadi bersih dan sehat. Lalu yang keempat, kita juga harus olahraga secara teratur agar badan tetap merasa bugar. Lalu yang kelima, kita harus membuang sampah pada tempatnya seperti yang tadi sudah dicontohkan. Selanjutnya, ada tidak merokok. Kita juga dianjurkan untuk tidak merokok. Lalu selanjutnya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi kerja bakti membersihkan lingkungan itu biasanya bisa dilakukan di sekolah, dengan adanya piket kelas, di rumah, dengan pembagian tugas antar keluarga, lalu di masyarakat. Nah, kita juga harus menghindari stres. Dan yang terakhir, harus istirahat yang cukup. Nah, tujuan untuk budaya hidup bersih dan sehat itu ada banyak. Salah satunya adalah keluarga menjadi sehat, lalu mencegah penularan penyakit. Nah, jika kita hidup bersih dan sehat, otomatis penularan penyakit menjadi dicegah, menjadi terputus. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, lokasi untuk penerapan hidup bersih dan sehat itu ada banyak. Nah, di sini kita bisa terapkan di rumah tangga maksudnya ya, lalu di sekolah, di terminal, di pelayanan kesehatan, atau di kantor. Jadi, pola hidup bersih ini tidak hanya dilakukan di satu tempat, tapi harus dilakukan dimanapun kita berada. Lalu, di sini ada protokol kesehatan di masa pandemi. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Lalu yang kedua, jangan menyentuh tangan. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Jadi ketika batuk dan bersin, sebisa mungkin diterapkan etika batuk dan bersinnya, ditutup mulutnya. Lalu yang keempat, dengan menggunakan masker. Yang kelima, jaga jarak minimal 1-2 meter. Lalu isolasi mandiri, apabila kita sudah bepergian, maka kita diwajibkan untuk isolasi mandiri. Lalu yang terakhir adalah tetap menjaga kesehatan. Social distancing. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu apa yang dimaksud dengan social distancing, atau ada yang belum tahu? Akan saya paparkan.
Untuk social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Nah, untuk contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan yaitu satu, bekerja dari rumah, belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa yang sekarang adik-adik lakukan. Lalu tiga, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri oleh banyak orang seperti konferensi, seminar, rapat. Nah, biasanya dilakukannya secara online atau video telekonferensi. Yang terakhir, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau video call saja. Nah, di sini contoh-contoh gambar untuk penerapan social distancing sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona yang tadi. Ada lagi tambahan, jaga jarak posisi dengan orang lain minimal 2 meter. Nah, sebisa mungkin berdiam di rumah, lakukan aktivitas hidup sehat di dalam rumah. Jangan tidur saja. Lalu, manfaatkan teknologi komunikasi sebagai pengganti tatap muka. Dan yang selanjutnya, hindari kegiatan massal di keramaian dan tempat-tempat umum. Ini contoh-contoh untuk social distancing. Depan dan belakang itu ada jarak. Jadi bukan hanya depan saja yang berjarak, belakangnya nempel, atau depannya yang nempel, yang belakangnya berjarak. Jadi tetap depan dan belakang berjarak. Kiri, kanan juga sama. Nah, adik-adik, ini yang paling penting. Nah, maksudnya gimana sih paling penting? Karena ini adalah persiapan kalian dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, dalam kondisi 19 ini atau dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini, kalian memerlukan media pembelajaran, alat tulis, dan tempat belajar. Untuk apa? Untuk mendukung dan menunjang proses pembelajaran jarak jauh tetap berjalan. Nah, untuk media pembelajaran yang harus disiapkan adalah yang pertama handphone, lalu yang kedua bisa juga dengan laptop, lalu yang ketiga jaringan internet, lalu yang keempat adalah sumber pembelajarannya, bisa berupa buku atau buku paket. Nah, untuk alat tulisnya jangan lupa, jadi selain daripada media yang tadi harus ada, harus dilengkapi pula dengan buku tulis, pensil, pulpen, dan tip X. Jadi harus selalu dicatat. Dan yang terakhir, tempat belajarnya pun harus diperhatikan. Adanya meja, kursi, pencahayaan, juga tempat menyimpan alat tulis. Nah, adik-adik, mungkin sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan untuk budaya hidup bersih dan sehat dalam masa protokol kesehatan COVID-19. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.